Banyak yang tidak hafal doa masuk rumah, keluar rumah. Banyak yang tidak hafal masuk kendaraan, apa yang dibaca di saat jalan. Banyak yang tidak hafal apa doa masang baju, apa melepas baju, yang mana didahulukan, yang mana di kedepan, yang didudikan. Banyak yang tidak tahu bagaimana cara makan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Bagaimana apa yang dibaca oleh Nabi kita, apa makanan kesukaan Nabi kita Sayyidina Muhammad, bagaimana cara jalan Nabi kita Sayyidina Muhammad, bagaimana Nabi kita di WC, apa yang dikerjakan Nabi kita di WC, apa yang disunnahkan dalam WC, di keluar WC, bagaimana Nabi masuk masjid, keluar masjid, bagaimana Nabi kita masuk pasar, keluar pasar, apa yang dilakukan Nabi kita di pasar. Itu pertanyaan besar kita hadapkan kepada kita. Di mana kita dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad? Cerminan kita di mana kita dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita kesempatan, digerakkan hati kita, dibukakan hati kita, digerakkan langkah kaki kita, sama-sama kita muji Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pujian kita, salawat yang kita baca sampai kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad, sehingga Nabi kita kenal dengan kita nanti di akhirat, dan kita dapatkan syafaat beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam turun untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan pencinta beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan berkat Sayyidina Muhammad Allah berkahi umur kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi pendengaran, penglihatan, pembicaraan kita, dan moga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tuntun kita pada amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga Allah ridhai kita sebelum Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, dan berharap kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan moga nantinya di kubur kita pun diluaskan oleh Allah dengan berkat Nabi kita Sayyidina Muhammad. Moga Allah kumpulkan kita dalam surga dengan berkat Sayyidina Muhammad bersama kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan kita berharap bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali. Kita ingin mengenal Nabi kita sedikit demi sedikit, ya, semampu kita, karena tidak mungkin kita mengenal Nabi secara menyeluruh, karena yang tahu siapa Nabi kita Sayyidina Muhammad adalah Allah saja. Tidak ada yang mengenal hakikat Rasulullah, hakikat Sayyidina Muhammad kecuali Allah. Jadi kita berusaha mengenal Nabi kita sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan pengenalan kita kepada Nabi, Allah tumbuhkan, Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Jadi saking cintanya Allah kepada Nabi itu, Allah paksa kita untuk berselawat kepada Nabi. Bahasanya itu dipaksa. Apa makna paksa itu? Dipardukan kepada kita selawat. Ya, dipardukan kita. Nanti syair yang kita baca tadi, An-Nabi sallu alaih, kemudian jawaban An-Nabi ya hadirin i'lamu ilmal yakin anna rabbal alamin faradas salawati alaih. Jadi beliau An-Nabi wa hadirin, Nabi wahai yang hadir, wahai orang-orang yang hadir, i'lamu ilmal yakin, ketahuilah oleh kalian seyakin-yakinnya, anna rabbal alamin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala faradis salawati alaih, memardukan salawat kepada Nabi. Artinya dipaksa, mau tidak mau kita wajib bersalawat kepada Nabi. Cuma ulama saja berbeda pendapat, salawat kepada Nabi itu kapan diwajibkan. Ada yang berpendapat bahwa diwajibkan salawat kepada Nabi seumur hidup satu kali menggugurkan kewajiban. Ada yang mengatakan wajib salawat kepada Nabi itu setiap salat, yang merupakan salawat kepada Nabi rukun qauli di dalam kita sembahyang. 5 dari rukun qauli, takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat akhir, kemudian salawat kepada Rasulullah, dan yang terakhir salam. Ada yang mengatakan salawat Nabi itu wajib
pada setiap kali mendengar nama Nabi disebut. Karena ujar Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang, jar Nabi, orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, orang yang paling engken, orang yang paling himmat adalah orang yang tatkala namaku disebut ia tidak berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kenapa itu? Karena Allah sangat cinta kepada Nabi kita sayyidina Muhammad. Jadi kita dipaksa salawat. Bahkan kita dirahmati oleh Allah karena Nabi saja. Kalau tidak karena Nabi, kita tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai berlepas daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin selamat umpati Nabi. Nah, malam ini kita belajar sedikit. Beliau menyebutkan sifat pandangan Nabi kita Sayyidina, sifat mata Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu tsani fi sifati basarihi sallallahu alaihi wasallam wa iqtihalihi. Sifat mata Rasulullah dan celak Nabi kita Sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah SAW yara bil laili fi dhulmati kama yara bin nahari fi dhawi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat, senantiasa melihat di malam hari, di malam gelap gulita, kama yara bin nahari, sebagaimana Rasulullah melihat di siang hari. Fi dhawi, tatkala terang, tatkala sinar matahari. Jadi bagi Nabi tidak ada perbedaan antara gelap dengan siang. Kenapa? Karena Nabi itu cahaya. Karena Nabi itu cahaya, Nabi tidak perlu cahaya untuk menerangi sehingga Nabi melihat. Nabi itu nur, sudah cahaya. Bahkan cahaya itu sendiri diciptakan dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tatkala berdiri, kemarin kita jelaskan, Nabi berdiri di bawah sinar matahari tidak ada bayang-bayang. Karena sinar matahari itu dari Nabi kita Sayyidina Muhammad. Sinar matahari itu dari Nabi kalah dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Orang yang punya bayang-bayang adalah orang yang kalah dengan sinar yang lebih terang darinya. Itu orang punya bayang-bayang. Makanya kalau orang aku jadi Nabi, tesnya, ya, tes berdiri di jam 12 tatkala terik matahari, disuruh berdiri pinggir Sungai Mahakam. Bila ada bayang-bayangnya tunjul langsung ke Sungai Mahakam. Itu Nabi palsu. Karena Nabi itu tidak ada bayang-bayang. Makanya orang munafik tertipu, orang munafik, ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman. Jadi orang munafik dahulu tidak sembahyang subuh dengan sembahyang isya. Kenapa? Karena ia memahami Nabi tidak melihat. Di saat itu Masjid Nabawi tidak ada lampu. Lampu itu ada di zaman tatkala masuk Islamnya Sayyidina Tamim Ad-Dari rahimahullah, baru ada lampu. Mereka tidak sembahyang. Ujar mereka, Nabi tidak melihat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali menipu mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak merasa itu. Tidak paham bahwa Nabi itu melihat. Nabi melihat terangkah, siangkah, malamkah, penglihatan Nabi kita sama itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Hebat pada emperor merah lagi. Emperor merah namanya itu, yang di CCTV itu. Allahu akbar. Hebat penglihatan Nabi kita sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijuluki insanul kamil. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yara man khalfahu minas sufufi kama yara man baina yadayhi. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang di belakang beliau dalam saf-saf sembahyang sebagaimana beliau melihat orang yang ada di depan beliau. Bukan pendekar bermata empat, bukan ini, ya. Nabi kita dahulu ada dongeng kan, lagi sekolah SD itu, masuk ke perpustakaan baca buku dongeng pendekar bermata empat, jadi matanya dua lagi. Nabi kita tidak. Nabi melihat Nabi kita di depan, di belakang sama dengan Nabi kita melihat di depan.
Orang Nabi dahulu tahu orang munafik, cuma Nabi pura-pura tidak tahu. Jadi Nabi catat orang munafik, diberikan oleh Nabi, ujar Nabi, ini Hudzaifah, ini catatan orang-orang munafik. Makanya Sayyidina Umar sering datang kepada Hudzaifah. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, ujar beliau, Hudzaifah, tolong aku nih, sebutkan aku nih taman di sana. Ya, Sayyidina Umar, ujar Nabi, kalau ada Nabi setelah aku nih Umar jadi Nabi. Tapi Sayyidina Umar takut kalau termasuk dalam golongan orang munafik. Ujar Sayyidina Umar, tolong lah. Beritahu aku, ada nada dalam catatan. Karena yang diberitahu oleh Rasulullah catatan orang munafik itu cuma Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, penyimpan rahasia Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ujar Sayyidina Umar, mohon. Ujar Hudzaifah, ya Umar, aku tidak bisa memberitahukan, cuma jadi Hudzaifah, engkau bukan. Itu saja. Aku tidak akan menyebutkan semuanya, cuma engkau bukan golongan orang munafik. Maka Sayyidina Umar tenang ya. Hah? Amun etam jangan-jangan tambah ke situ. Makanya ujar ulama kita, kalau seandainya sahabat hidup di zaman kita, habis etam tamakannya kecatatan munafik lah ya. Ya, karena mulut lisan kita berucap Islam, tapi amaliyah kita jauh daripada Thuraya, jauh daripada bintang lagi amalan kita daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Banyak yang tidak hafal doa masuk rumah keluar rumah, banyak yang tidak hafal masuk kendaraan, apa yang dibaca di saat jalan, banyak yang tidak hafal apa doa masang baju, apa melepas baju, yang mana didahulukan, yang mana di kedepan, yang didudikan. Banyak yang tidak tahu bagaimana cara makan Nabi kita Sayyidina Muhammad, bagaimana apa yang dibaca oleh Nabi kita, apa makanan kesukaan Nabi kita Sayyidina Muhammad, bagaimana cara jalan Nabi kita Sayyidina Muhammad, bagaimana Nabi kita di WC, apa yang dikerjakan Nabi kita di WC, apa yang disunnahkan dalam WC, di keluar WC, bagaimana Nabi masuk masjid, keluar masjid, bagaimana Nabi kita masuk pasar, keluar pasar, apa yang dilakukan Nabi kita di pasar. Itu pertanyaan besar kita hadapkan kepada kita. Di mana kita dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad? Cerminan kita di mana kita dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahalu bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra. Ya Rasulullah, iktahalu, hendaklah kalian memakai celak mata ya, tapi celak matanya bil ithmit, dengan ithmit. Nah, kalau di Arabnya tahu ya, haji dan umrah cari mana yang celak mata yang merek ithmit ya. Ithmit itu terbuat dari batu ya. Dari batu ditumbuk, warnanya hitam kemerah-merahan ya. Itu ithmit. Jadi kalau kita pakai itu, kalau pakai malam hari, nanti pagi harinya mata kita tuh bagus kayaknya, kayak pakai lensa ya, kayak orang baru habis nangis, agak merah-merahan sini. Itu kalau pakai ithmit ya, bukan pakai kajol lain.